Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta duduk di pinggir jalan dan mengemis. Karena mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Ada apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret sedang lewat." Maka si buta itu berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Orang-orang yang berjalan di depan menyuruh dia diam. Tetapi semakin kuat ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus pun berhenti dan menyuruh orang mengantar dia kepadanya. Ketika si buta itu sudah dekat, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau inginkan ku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, semoga aku melihat." Maka Yesus berkata, "Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga ia melihat, lalu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat menyaksikan peristiwa itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan. Itu adalah kata-kata Yesus kepada si buta yang memang ia tidak melihat secara fisik. Tapi rasanya kata-kata Yesus ini juga cocok untuk kita yang secara fisik bisa melihat, tetapi susah melihat dengan hati. Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kata-kata ini juga menginspirasi dan membantu saya pribadi untuk mencoba melihat kemuliaan dan karya agung Allah di balik pengalaman-pengalaman hidup yang dilalui. Semalam saya itu kedatangan tamu istimewa, Ibu Kejari dengan ketiga kasihnya, kasih Intel, kasih Pidum dan kasih Pisus. Mereka datang bersama dengan dua orang Sepri, Paul dan Krista. Sambil bawa kue dan lilin, mereka mau merayakan hari ulang tahun saya di pendopo atas. Apa yang saya temukan dari kehadiran mereka? Kebenaran kata-kata Yesus ini. Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Karena bagi saya, sesuatu yang mustahil terjadi bisa terjadi. Kejari ini kan bukan orang Katolik. Kedua, ketiga kasihnya juga ada yang Muslim, ada yang Hindu. Tidak ada satupun orang Katolik. Tapi yang coba saya lihat adalah bagaimana Tuhan mengubah kehadiran mereka sebagai bukti untuk menunjukkan kepada saya, ini loh, lihat, Tuhan melakukan karya yang hebat untukmu. Kenapa? Bukan untuk mengungkit-ungkit, hanya untuk flashback dan memaknai pengalaman hidup. 3 kali kita dilaporkan ke kejaksaan terkait dengan proyek. Tapi bukannya kita dipanggil untuk dipersoalkan, tapi mereka datang untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan. Saya sampai terharu dan tidak mampu untuk
merenungkan bagaimana Tuhan punya cara kerja ini. Mereka yang kepadanya orang mempersoalkan, tapi dijawab dengan mereka datang untuk ikut melengkapi kebahagiaan hari ulang tahun kelahiran dan tabisan saya, bukan orang Katolik. Tapi pengalaman ini saya bagikan kepada Bapak Ibu dan para suster untuk menunjukkan bahwa kalau Tuhan bilang saya melihat hati, itu benar. Karena di balik setiap kenyataan, pengalaman, tantangan dan persoalan hidup kita yang mungkin sering diperguncingkan oleh manusia dan dunia, satu hal yang tidak perlu kita lupakan, bahwa ketika kita tidak melihat Tuhan, Tuhan selalu melihat kita. Jadi ketika kita tidak bisa melihat Tuhan, Tuhan selalu melihat kita. Karena itu jangan takut untuk apapun cap, penilaian dan tuduhan dunia dan manusia. Karena yang paling penting, lakukan segala sesuatu dengan hati tulus dan hati putih. Tuhan melihat hati. Dan karena itulah Tuhan punya cara untuk menunjukkan kepada kita bagaimana Ia memuliakan kita yang mungkin hina dina, dihinakan, dicaci maki, difitnah, seperti Bunda Maria. Dia dihina. Kenapa? Dia harus mengandung tanpa punya suami. Dia anak gadis desa. Dia merasa dia manusia dan perempuan hina, tapi oleh Tuhan ia diangkat menjadi perempuan yang terpuji. Makanya dalam Magnificat Maria yang kita dengar di gereja, bagaimana dia menyampaikan pujian kepada Tuhan lewat sebuah Magnificat. Jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah juru selamatku. Aku yang hina diangkat menjadi mulia. Seorang buta yang dikisahkan dalam Injil adalah orang yang tidak bisa melihat Tuhan dengan mata konkret. Tapi ia punya hati putih untuk mau mencari dan percaya bahwa Tuhan bisa menyembuhkan dia. Dan ternyata ketika ia tidak bisa melihat Tuhan, Tuhan sudah lebih dahulu melihat dia. Masih ingat cerita kemarin tentang pilot itu kan? Ketika ada suara dari menara terdekat yang mengatakan, Bapak, sebelum Bapak berbicara dengan saya dan mengeluh tentang kenyataan Bapak, saya sudah duluan melihat apa yang sedang terjadi dengan Bapak. Sekarang Bapak ikut kata saya, dengar baik-baik kata saya. Saya akan memandu langsung dari sini untuk menyelamatkan perjalanan Anda. Artinya, seperti itulah Tuhan bekerja. Kita tidak melihat, tapi Dia tetap terus melihat dan memantau kita. Seperti seorang buta ini, dia tidak bisa melihat Tuhan. Bahkan gara-gara kondisi seperti itu, ia dipersoalkan orang, dipermasalahkan orang, dimarah-marahi sama orang. Kamu itu sudah buta, mau gaya-gaya lagi, mau dekat-dekat dengan Tuhan. Tapi Yesus bilang apa? Mana dia? Biarkan dia ke sini. Dan peristiwa itu terjadi di Yeriko. Bapak Ibu ingat, apalagi peristiwa lain yang terjadi di Yeriko. Ketika Tuhan lebih dahulu melihat hati Sakeus. Sakeus orang pendek yang dianggap berdosa, tidak pantas dan tidak layak, dianggap sebagai seorang koruptor dalam bacaan Injil 2 minggu lalu. Ia mencoba melihat Yesus dari jarak dekat dengan panjat pohon, tapi Yesus sudah duluan melihat hatinya. Yesus bilang apa? Sakeus turun, hari ini juga aku mau menumpang di rumahmu. Dan sebelum Sakeus naik ke pohon, Yesus sudah tahu hatinya. Makanya Yesus mau mampir. Jadi Yesus melihat hati. Dan jangan berpikir Tuhan tidak melihat kita ketika kita tidak bisa melihat Tuhan. Maka paling penting dalam hidup adalah jangan buta mata untuk melihat kebaikan dan kesuksesan orang. Ketika orang kita lihat sukses, mari kita akui dia hebat. Jangan buta mata untuk melihat ketika orang sudah melakukan sesuatu yang baik, kita masih tetap mencibir, mencela, mencaci maki. Itu adalah orang melek yang buta hatinya. Dengan kata lain, mungkin kita perlu bangga ketika gereja kita sudah diselimuti oleh penampilan seperti menara bagus, gua bagus, relief jalan salib bagus. Kita harus akui hebat ini Tuhan berkarya. Bukan kita lihat dengan mata
mata hati yang gelap. Ngapain begini, ngapain begitu, makan uang mereka bangun ini, ngapain? Tapi ini adalah kecenderungan kita manusia. Punya mata melek tapi buta mata hati untuk melihat dengan jernih. Tapi tidak apa-apa. Untuk saya dan mungkin untuk Bapak Ibu, penting untuk menghadapi dan menjalani hidup dengan kesadaran bahwa kita boleh tidak bisa melihat Tuhan, tapi Tuhan tetap melihat kita. Maka gantungkan hidup pada apa katamu dan kata Tuhan, jangan pada apa kata orang. Karena di dunia, semakin Anda hebat dan sukses, untuk orang yang tidak suka, semakin akan Anda dicibir, dicaci maki, dan dipersoalkan karena sifat iri dan cemburu. Tapi jangan karena itu kita kemudian tidak berjuang dan tidak terus bekerja. Karena Tuhan tetap terus melihat apa yang kita lakukan dengan hati yang tulus dan ikhlas. Maka salah satu hal pesan kemarin, dari khotbah kemarin, biar kita tidak cepat lupa, itu adalah ketika kita diajak untuk mari fokus pada pekerjaan dan pelayanan kita. Itu jauh lebih penting daripada kita memperhatikan hal yang tidak penting dan tidak berguna. Sebagaimana ajakan Santo Paulus, jangan banyak menghabiskan waktu untuk pekerjaan sia-sia yang tidak ada gunanya. Mari pakai waktu untuk fokus pada pekerjaan yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita. Sebagai seorang imam, tugas saya misa. Sebagai seorang suster, Bapak Ibu rumah tangga, Anda semua sudah dipanggil dan diutus sesuai dengan talenta untuk bekerja dan melayani. Sebagai seorang penjual air, fokuslah menjual air. Penjual ikan, fokuslah menjual ikan. Seorang pengabdi negara seperti Bapak Angel, mereka fokus pada pekerjaannya. Suster, mereka fokus pada urus rumah sakit dan sekolah. Saya fokus urus paroki. Bapak Ibu semua punya pekerjaan masing-masing, fokus. Jadi wartawan, jadi pengacara, jadi apa saja, fokus pada pekerjaan itu. Tuhan melihat kita di sana. Jangan campurin pekerjaan yang menjadi profesi orang. Karena Tuhan selalu memantau dan melihat. Dan ketika kita fokus pada apa yang menjadi pekerjaan yang menjadi panggilan kita masing-masing sesuai dengan bakat dan talenta, di sanalah Tuhan hadir untuk memuliakan kita. Ketika Yusuf, ayah Yesus, fokus pada menjadi seorang tukang kayu, ia kemudian memuliakan Yusuf melalui Yesus disalibkan di kayu, profesi bapaknya. Kita harus hidup dan berjuang bahkan sampai mati di tempat di mana kita bekerja. Itu jauh lebih mulia daripada kita nanti mati karena bunuh diri dan mati karena stres urus orang. Jadi mari kita fokus pada tujuan yang menjadi pekerjaan kita, karena ketika kita bertanggung jawab dengan hal-hal itu, Tuhan akan memuliakan kita dengan caranya. Kembali ke cerita saya tadi, saya merasa dan menemukan ketika Ibu Kejari dengan ketiga kasihnya datang, bukan orang Katolik, ikut membahagiakan hari ulang tahun saya. Tentu karena itu adalah hadiah Tuhan ketika Tuhan melihat apapun bentuk pergunjingan dan persoalan, saya tetap fokus pada pelayanan dan pekerjaan yang dipercayakan Tuhan kepada saya. Itu harga mati yang penting dan perlu. Fokus pada apa yang dipercayakan kepada kita. Bapak Ibu, saudara-saudari, melihatlah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Itu adalah kata-kata untuk kita. Bahwa sejatinya kata-kata ini dipakai oleh Yesus untuk si buta yang tidak melihat secara biologis, itu benar. Tapi itu juga kata-kata yang dipakai oleh kita, untuk kita oleh Tuhan. Melihatlah. Karena kita boleh punya mata yang bisa melihat secara fisik, tapi seringkali hati kita buta untuk melihat kehadiran Tuhan dalam hidup dan kenyataan. Tuhan selalu datang, Tuhan selalu melihat kita, maka bekerjalah dengan rasa takut kepada Tuhan. Itu mungkin pesan yang paling penting untuk kita. Teruslah bekerja karena takut kepada Tuhan,
jangan bekerja karena takut dengan penilaian dan pengamatan publik. Semoga Tuhan memberkati. Selalu hadir memenuhi harapan kita. Selanjutnya, jangan lupa pesan kita suci. Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Mari kita fokus pada pekerjaan kita masing-masing sambil membuka hati, memutihkan hati untuk melihat bahwa Tuhan selalu hadir untuk kita dibantu dalam setiap persoalan hidup. Dan jangan lupa misa. Mungkin untuk yang di grup pencinta harian tadi saya sharekan sebuah cuplikan video. Kemarin seorang pastor bernama John Bok, dia pergi misa dengan kendaraan, dan ketika di jalan ada kendaraan lain yang menabrak tiang lalu lenting dan lompat di atas kendaraannya. Dia sendiri tidak tahu kalau ada kendaraan yang kecelakaan dan lompat di atas kendaraan yang sedang dia jalani. Kemudian dia pergi misa seperti biasa. Setelah misa baru dikasih kabar kalau tadi di jalan ada kecelakaan dan ada mobil yang lompat di atas mobilnya. Contoh bahwa kita mungkin tidak melihat Tuhan datang, tapi Tuhan selalu melihat di mana kita berada dan bekerja. Apalagi untuk mencari Tuhan. Seperti si buta, karena ia mencari Yesus, Yesus melihat dia lalu menyelamatkan. Seperti itulah hidup. Fokus pada pekerjaan, jangan takut, Tuhan selalu datang untuk melihat kita. Paling penting selalu buka hati kepada Tuhan dalam setiap pekerjaan dan perjalanan hidup kita. Jangan lupa datang misa. Yang berikut